أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Mujahidin ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kita lanjutkan dengan thalabul ilm, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha barokah dari Allah Ta'ala serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan membahas beberapa hadis. Untuk pagi hari ini kita membahas tentang bertamu dan adab di dalam menerima tamu. Yang pertama yaitu sebuah hadis, satu hadis dari sahabat Abu Shuraih Al-Adawi. Saya bacakan mulai dari riwayat yang diperoleh oleh Abu Ismail, yaitu Imam Bukhari, yaitu Abdullah bin Yusuf. Dari Imam Bukhari menerima dari gurunya yang bernama Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami. Dia berkata, Al-Lais menceritakan pada kami, dia berkata, Sa'id Al-Makburi menceritakan kepadaku dari Abu Shuraih Al-Adawi. Dia berkata, sami'tu udhunaya wa absartu aynaya hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan
tamunya. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun. Ada yang bertanya, ya, apa hadiahnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sehari semalam. Ya, jadi kemudian Rasulullah melanjutkan, waddiyafatu salasatu ayyam fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqatun 'alaihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian sedangkan menjadi tuan rumah adalah 3 hari, lalu selebihnya adalah sedekah atasnya. Jadi menjamu tamu itu kewajiban 3 hari, selebihnya itu sedekah sunnah para jamaah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia kalau bicara yang baik, kalau tidak bisa bicara yang baik, maka hendaknya diam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah satu perintah. Pagi hari ini kita mendapatkan perintah dari junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah pertama, ya, kenapa kok di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid maknanya, itu mestinya harusnya melaksanakan ini, yaitu yang pertama, falyukrim jahrohu, hendaknya memuliakan apa? Tetangganya. Di hadis yang lain, sama-sama hadis Bukhari, ya, kalau ini terdapat dalam kitab Adabul Mufrad, kali satunya dalam Jami'us Sahih atau yang biasa disebut Sahih Bukhari, ya, itu redaksi bunyinya fala yu'di jahrohu, jangan menyakiti tetangga. Nah, itu batas minimal para jamaah. Jadi kalau kita ini tidak bisa memuliakan tetangga kita, maka dilarang menyakiti. Ibaratnya bangunan gitu ya, kalau kamu itu tidak bisa bangun, jangan ngerusak. Nah begitu para jamaah, merusak hubungan tetangga, merusak hubungan sosial. Nah kalau tidak bisa merajut komunikasi yang baik, berinteraksi dengan baik, jangan ngerusak. Itu maknanya fala yu'di jarahu, jangan menyakiti tetangga. Tapi perintah pertama itu adalah fal yukrim, hendaknya memuliakan. Memuliakan itu ya kita bersikap layaknya kita ingin dimuliakan orang lain. Maka seperti itulah kita memuliakan tetangga kita. Kalau kita memberi salam, pengennya kan kita dijawab salam kita kan. Nah begitu pula ketika tetangga menyapa, yang memberi salam, ya saudara muslim kita, tetangga kita, maka kita wajib menjawabnya, karena memberi salam itu sunnah. Setelah terdengar oleh yang diberi salam, menjadi kewajiban orang yang mendengar atau yang dituju salamnya itu. Nah para jamaah, tetangga itu siapa? Tetangga itu orang yang rumahnya dekat dengan kita, sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Menurut beberapa riwayat itu 40 rumah, ya, kalau rumahnya rapat ya. Beda kalau di luar pulau, jaraknya baru ada 1 kilo ada rumah lagi.
Nah, kalau rapat seperti ini ya 40 ke kanan, 40 ke kiri, ke belakang 40, ke depan 40, itu radius tetangga. Berarti ya kira-kira satu RT apa RW gitu ya. RW Pak ya. Satu RW. Makanya dibentuk rukun tetangga, rukun warga, kemudian desa atau dusun atau kelurahan. Nah, itu supaya ada pembedaan. Oh, ini tetangga dekat, oh ini tetangga jauh, ini tetangga desa, ini tetangga kecamatan. Sudah bagus seperti itu, teritori seperti itu. Maka tetangga dekat inilah yang kita utamakan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini suka bikin masakan atau makanan. Ketika saya mau ngirimi tetangga tetapi terbatas ya masakan ini. Kan perintah Rasulullah, kalau kau bikin masakan itu bikinlah yang banyak. Tapi redaksinya bikinlah kuahnya yang banyak. Bukan berarti Rasulullah nyuruh ngasih kuah doang kan. Ya sak daging-dagingnya, misalnya bikin gulai, rawon, soto atau apa itu dikasih sak dagingnya, sak kuahnya, sak nasinya, sak pisangnya dan lain sebagainya. Nah, begitu, suka berbagi kepada tetangga. Maka dipraktekkan oleh istrinya. Tapi ini terbatas ya Rasulullah. Siapa yang kita kasih itu? Kata Rasulullah, ukurlah. Ya, ini coba diperhatikan. Kalau kita mau memberi tetangga, gak keduman kabeh ya, dipilih. Ternyata boleh milih itu. Siapa yang kita kasih? Kata Rasulullah, ukurlah pintu rumahmu yang paling dekat dengan pintu tetanggamu itu. Tidak mesti depan, tidak mesti samping kanan, tidak mesti samping kiri. Pokoknya yang pintu utama rumah kita itu yang paling dekat dengan pintu tetangga kita. Nah, disitulah yang paling berhak mendapatkan lebih dulu apa yang kita punya. Nah, itu para jamaah, hidup bertetangga. Maka dari itu dikaitkan dengan hari akhir. Kenapa? Karena kalau kita jahat sama tetangga, oh gagal Pak masuk surga Pak. Meskipun kita tahajud tiap malam, puasa Senin Kemis, sholat 5 waktu. Pernah ada seorang wadul kepada Rasulullah, laporan, ya Rasulullah, ada 2 wanita yang mereka ini berbeda karakter, berbeda perilaku, sama-sama antik ini. Satu, seorang perempuan atau wanita yang dia ini rajin sholat, rajin puasa, ya, bahkan dia orang yang kaya, rajin sedekah, rajin suka memberi kepada fakir miskin. Tetapi maaf ya Rasulullah, lisannya itu tidak berhenti memfitnah orang, memfitnah tetangganya, mengadu domba tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar, perempuan itu di neraka. Bayangkan Mbak, sholatnya tidak bisa nulung, puasanya nggak bisa nulung, sodakonya nggak bisa nulung, gara-gara dia menyakiti tetangga dengan lisan dan perbuatannya. Maka penting akhlak itu para jamaah, ya, penting sekali. Jadi interaksi sesama manusia itu mari kita perhatikan. Jangan sampai ada tetangga, teman yang terluka dengan pembicaraan, perkataan atau perbuatan kita. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan orang yang beriman kepada Allah berarti kan harus nurut sama Allah. Diperintah untuk berbuat baik pada memuliakan kepada tetangga dan beriman kepada hari akhir, karena perbuatan kita itu berkonsekuensi nanti di akhirat. Siapa yang berbuat baik kepada tetangga, maka insyaallah Allah akan memperberat amal timbangannya. Kenapa? Karena akhlak itu ya asqalu mizan, amalan yang paling berat di sisi Allah itu adalah
akhlak yang mulia. Ini yang pertama para jamaah. Kemudian kadang bertetangga itu kita sudah berbuat baik, kita sudah membaiki orang itu, tetapi dibalas dengan kejahatan. Kadang seperti itu. Ya itulah ujian keikhlasan. Apakah kita berbuat baik itu supaya tetangga baik kepada kita? Gimana Pak? Kalau kita baik sama orang itu harapannya gimana? Apa supaya orang itu baik sama kita? Atau kita takut dia itu berbuat jahat sama kita sehingga ngerem, nggak jadi berbuat jahat? Atau karena semata ini perintah Allah? Kira-kira kalau jenengan sudah berbuat baik kepada tetangga, lalu tetangga itu tetap berbuat jahat, malah meningkatkan kejahatannya, kira-kira mandek apa terus Pak? Oh cena diterus no, wong iki gak ngerti, kurang ajar, miso-miso gitu. Itu kalau hawa nafsu. Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, siapa yang nyuruh berbuat baik sama tetangga itu? Allah. Makanya dikaitkan faman kana yu'minu billah, siapa yang bertauhid kepada Allah, beriman pada Allah, merasa saya ini berbuat baik sama tetangga ini disuruh sama Allah. Tetangga tidak baik, tetangga jahat, tetangga balas kebaikan, tidak ada urusan. Yang penting saya menjalankan perintah Allah, saya berharap ridhonya Allah, saya berharap surganya Allah. Yang membolak-balikkan hati tetangga saya adalah Allah. Saya doakan mudah-mudahan tetangga yang saya baiki kemudian membalas kejahatan itu dirubah oleh Allah hatinya menjadi hati yang baik, kemudian sadar tobat lalu bertaubat kepada Allah. Nah begitu para jamaah. Bukankah perintah Allah idfa billati hiya ahsan, ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Islam tidak mengajarkan keburukan, kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak ada. Apalagi kok dendam, nggak ada. Nah begitu para jamaah. Jadi yang pertama, baik-baiklah hubungan kita dengan tetangga, karena tetangga itu pada hakikatnya adalah ya lebih dari saudara sebenarnya, karena setiap hari berinteraksi dengan kita. Dan kita memang harus bersosialisasi para jamaah, ya kan, paling tidak keluar rumah, jalan-jalan, ketemu tetangga, ojo meneng tok, disapa, ya paling ndak ya say hello, kemudian assalamualaikum gitu, menyapa. Duduk-duduk depan rumah sambil minum teh, ada tetangga lewat diceluk, mas gini mas, bro sini bro, makan sarapan yuk. Walaupun dia ndak mau ya tetap diajak, istilahnya disapa gitu. Maka orang yang jarang bersosialisasi para jamaah, orang ndak tahu apa dia ini sakit, apa dia ini mati, bahkan mati itu lo tidak tahu. Kita kan kejadian keluarga di mana kemarin Pak, di perumahan apa itu, perumahan elit, meninggal dunia satu keluarga, sampai beberapa minggu baru ketahuan dari bau busuk. RT-nya lapor polisi, lalu didatangi, ternyata sudah jasadnya itu mengering. Loh kok iso itu loh, sampai mengering itu kan, saking nemennya itu loh, tidak pernah interaksi. Kalau saya baca berita itu beberapa bulan sebelumnya listrik sama dia diputus, ya, kemudian tetangganya menyaksikan beberapa waktu sebelumnya ada pesan makanan online, habis gitu sepi, tidak ada apa, rumahnya petengan. Jadi dia ini tidak keluar rumah, tidak interaksi dengan orang, bahkan sama adiknya itu sudah 6 tahun tidak hubungan. Bayangkan, ada manusia seperti itu loh, kok bisa gitu kan. Nah 4 orang ini meninggal bareng para jamaah, ditemukan mengering, yaitu tidak sosialisasi.
Maka kita umat Islam, kalau kita ini benar-benar mengamalkan Islam, tidak mungkin mati seperti itu. Kenapa? Coba bayangkan, sholat 5 waktu sehari absen ke masjid. Paling tidak ya subuh sama isya itu ya kan, sudah pulang kerja, isya, subuh belum berangkat kerja. Paling tidak dulu kelihatan, oh si fulan rek na masjid, tonggoku na masjid, oh ketok. Pirang dino iki gak na masjid, oh ternyata ngamar nongone rumah sakit sampai haji misalnya gitu. Ketahuan. Kenapa? Karena kita sosialisasi, itulah hidup berjamaah para jamaah. Jadi sholat jamaah 5 waktu ini hebat sekali kalau kita amalkan. Ya, termasuk bagian dari hidup bertetangga. Dan kita memang diwajibkan hidup itu berjamaah, artinya saling memahami, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ya, ini perintah penting para jamaah, membangun relasi hubungan baik, memuliakan tetangga. Sebab kalau sesama tetangga saja geger, bisa kita bayangkan kita dengan tetangga tidak bersatu, apalagi banyak ya kampung antar tetangga tidak bersatu, tawuran yang terjadi, kerusuhan, maka bisa chaos ya. Maka Islam ini rahmatan lil alamin ya seperti ini para jamaah. Jadi kalau ajaran Islam diamalkan, jadi omong besar orang-orang yang menggemborkan, mari kita kembali kepada apa itu Islam rahmatan lil alamin. Dia tidak paham Islam rahmatan lil alamin itu apa. Yang ngomong seperti ini biasanya ya kalau pejabat tidak kenal tetangganya. Mau rahmat gimana? Anda masuk rumah pakai mobil Mercy, ditutup rapat, keluar kenal aja ndak, keluar juga mobilnya ditutup rapat, keluar gerbang, saya buka gerbangnya siapa? Remote, di remote, dari jauh sudah di remote, tidak perlu pembantu. Mau rahmatan lil alamin gimana? Sama tetangga aja tidak kenal, rumahnya mewah, kampung sebelahnya kampung kumuh. Nah, makanya Islam rahmatan lil alamin itu kalau ajaran Islam diamalkan. Kalau tidak diamalkan dalam segala bidang, tidak akan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, diantaranya ini adalah memuliakan tetangga supaya apa? Ya tujuannya Allah ridho dan menjaga stabilitas keamanan juga para jamaah. Bahkan ancamannya berat, Pak. Kalau ada orang ganggu tetangganya itu. Ini hadis sudah di awal-awal kitab ini, itu pada hadis sekitar hadis puluhan ya, itu disebutkan siapa yang mencuri kepada 10 orang atau 10 rumah di luar tetangganya, itu jauh lebih baik daripada mencuri di 1 rumah tetangga. Siapa yang berzina 10 rumah 10 wanita di luar tetangganya, wanita yang gak dikenal, itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan dengan berzina dengan seorang tetangganya. Jadi betapa besarnya dosa orang yang berbuat jahat, ya maling, mencuri, omahe tonggo. Kadang sekarang itu ndak langsung, Pak, dadi dome. Tahu dadi dome? Nah, dadi kompas sih. Koncoe sing garong. Yang maling itu koncoe sing ngerampok. Jadi dia kasih kode-kode, oh, kasih jadwal jam sekian ada orangnya. Nah, sekarang orangnya keluar, oh, langsung. Itu sama saja. Jadi berkomplot untuk melakukan kejahatan. Apalagi sampai berzina, ya, menzinai anak tetangga, istri tetangga, istilahnya penggo. Hati-hati para jamaah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi dosanya lebih berat dibandingkan
mengganggu orang di luar tetangga. Maka Islam memuliakan fal yukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan ini berlaku para jamaah muslim dan non muslim. Kadang kita itu salah paham, oh kafir bapak mate. Tidak begitu Pak. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin itu untuk semua, untuk muslim maupun kafir. Jadi tetangga itu ada 3 model. 1, tetangga yang muslim, dia mendapatkan hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Hak muslim kan ada 6, ya. Kalau salam dijawab, kemudian kalau kita diundang harus datang, kemudian kalau sakit kita jenguk, kalau dia meninggal kita antarkan jenazahnya, kalau dia bersin kita doakan, ya kan, dan seterusnya itu. Kemudian hak sebagai tetangga, hak sebagai tetangga kita jaga keamanannya, jangan sampai kita berbuat jahat. Kalau ada penjahat datang ke itu kampung kita itu, maka kita wajib juga ikut mengamankan kampung, otomatis mengamankan rumah kita dan rumah tetangga. Ini hak-hak bertetangga. Jadi dia muslim mendapatkan 2 hak, hak sebagai muslim, hak bertetangga. Model yang kedua yaitu muslim tetangga tapi masih famili, entah itu adik kandung, keponaan, atau misanan, atau saudara jauh yang ada hubungan darah. Maka ini punya 3 hak: hak sesama muslim, hak bertetangga, dan hak sebagai famili, saudara, ya kan, yang kita wajib menjalin silaturahim. Dan resiko yang paling berat itu yang ketiga Pak, tetangga yang masih saudara dan muslim. Ini jaga betul, jangan sampai kita ada masalah. Kenapa? Kalau kita ada masalah dengan yang model ini, saudara yang model kedua ini, maka kita bisa melanggar, bisa banyak dosa itu, melanggar hak tetangga, melanggar hak sebagai muslim, melanggar hak bersaudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah model tetangga, dia adalah orang kafir yang suka ke gereja, ke pura, atau agamanya apa, bahkan ateis sekalipun. Ya, kita wajib menjaga hubungan baik, bahkan kalau sakit pun dikunjungi, sebagaimana Rasulullah mengunjungi orang Yahudi yang sakit, ya, sebagaimana juga para sahabat juga tidak membeda-bedakan. Bahkan ibunya Abu Hurairah itu awalnya masih kafir dan disambangi sama Abu Hurairah. Begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya, sahabat-sahabat yang lain tetap diperintah untuk berbuat baik. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, ibunya ketika itu masih musyrikah. Itu kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah saya boleh nyambangi ibu saya? Mertuanya Nabi loh Pak, mertua perempuannya masih musyrikah, istrinya Abu Bakar, mantan istrinya Abu Bakar. Apakah boleh saya nyambangi? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, silakan, silakan kamu kunjungi ibumu, padahal musyrikah. Itulah Islam. Ya, perkara dia kita ingin tetangga atau saudara atau siapapun pengen kita kan umat Islam itu apa, di jalan yang benar, ya kan? Motivasi kita itu supaya orang selamat. Kita itu bersaing melawan syaitan, bala tentara iblis. Iblis bala tentaranya itu kepingin masukkan orang ke neraka. Nah, kita kepingin masuk surga, jalannya Islam kan? Nah, kita sudah tahu jalannya dan nikmatnya Islam. Maka kita ajak mereka-mereka yang masih kafir itu supaya menikmati indahnya Islam. Lah gimana caranya? Ya kita tunjukkan akhlak yang baik itu. Nah, kita dakwai. Nah, itu beda persoalan antara dakwah dengan bersikap baik itu para jamaah.
Nah, sikap baik kepada tetangga ini mendukung dakwah kita. Bagaimana kita bisa mendakwahi mereka kalau kita menjauh dari mereka? Karena orang kafir itu melihatnya bukan ajarannya, Pak. Melihat Islam itu orangnya. Wah, wong Islam kok kempros. Nggak mau dia masuk Islam. Wong Islam kok nek utang nggak bayar. Apa ngene ajaran Islam gitu. Jadi yang jelek itu Islam. Wong Islam tuh suka memfitnah. Wong Islam kok jahat sama tetangga. Nah, akhirnya apa? Yang jelek Islamnya menurut orang kafir. Maka kita itu adalah ibarat kalau barang dagangan itu etalase, Pak. Akhlak itu etalase. Yang dilihat orang itu kalau mau beli itu, beli barang itu di etalasenya. Jadi kalau barangnya bagus, maka insya Allah beli. Nah, begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang ketiga ini, tetangga kafir itu pun berhak mendapatkan perlakuan baik. Cuma juga ada rambu-rambunya. Kalau dia kafir harbi yang ikut memerangi Islam, maka tiada maaf bagimu kalau ada perang, ya. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya, orang yang berkunjung ke tempatnya. Tamu ini bisa saudara, ya bisa apalagi orang tua, apalagi ya saudara, kemudian teman, bisa juga musafir, orang yang tidak kenal. Umpama orang tersesat, diusir oleh keluarganya gara-gara dia masuk Islam, diusir, ya, datang ke sana kemari, tidak punya teman, tidak punya saudara, kita tahu, kemudian kita tampung di rumah kita. Maka itu juga tamu, orang yang tidak tinggal serumah dengan kita, kemudian dia hadir ke rumah kita untuk sementara waktu, entah itu berapa jam atau berapa hari. Ternyata di dalam Islam itu ada batasannya, supaya diketahui oleh tamu dan supaya diketahui oleh tuan rumah. Apa itu? Sahabat ini bertanya, ya, batasnya berapa menjadi tuan rumah itu? Yaitu salah satu ayam, wadoyafatu salah satu ayam. Menjamu tamu itu kewajibannya 3 hari, maksudnya ya 3 hari 3 malam, kasih fasilitas makan minum, kan lumayan, Pak, ya. Hotel aja berapa satu malam, ha? Misalnya 1 juta, 3 hari 3 juta kita bersodako ngasih kepada tamu ini, kasih makan minum. Kemudian wa majaizatu ya Rasulullah, kemudian Rasulullah ditanya fama kana wara dzalika fa huwa shadaqatun. Kemudian Rasulullah mengatakan selebihnya, jadi lebih dari 3 hari itu adalah termasuk sodako, artinya sunnah, ya, bukan satu kewajiban. Bukan berarti lebih dari 3 hari kita usir, wis mulia. Tamu itu biasanya kalau kita seneng kepada orangnya itu bahkan wis nang kene wae, gak usah mulai, ya, wis nang kene sawulan itu. Nah, ya apa, jauh-jauh dari kota datang ke desa misalnya, masa langsung disuruh balik? Jadi biasanya bertamu itu berapa lama, Pak? Kalau ke desa itu Pasir Yoyo itu, Pak, saulan, Pak, ya. Laganya mood gawe sampean. Ya kangen sama orang tua, berlama-lama nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang keluarga kecil itu dari kota pulang bawa apa itu blekongguan, terus bawa kerupuk, bawa tas, bawa anaknya, dimot di sepeda motor 3 anak. Pulang dibawai beras sak karung, dibawai jagung, dibawai apa itu macam-macam panganan. Bahkan ayam pernah saya tahu, ayam dibawa dari desa
taruh di sepeda motornya. Masya Allah, ini pulang bawa sedikit, balik ke kota bawa borongan. Itu saking senengnya orang tua didayoi sama anaknya, kangen. Itulah makanya kata pepatah, kasih orang tua itu sepanjang masa, ya kan? Walaupun anaknya itu bagaimanapun keadaannya tetap dikangeni. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini punya orang tua yang ada di daerah, di desa, sering-sering dihubungi, karena itu memang yang diharapkan, bukan kirimannya, tapi kontak, komunikasi itu penting, tidak nunggu hari raya. Jadi ini bertamu ya, kalau ada tamu kita wajib menjamu 3 hari ya, 3 hari. Tamunya juga harus ngerti, misalnya dia kepingin lebih dari 3 hari, ngomong dulu, barangkali tuan rumah itu lagi kesulitan ekonomi sehingga dalam menjamu itu tidak bisa maksimal ya. Kemudian selanjutnya dan bertamu itu pernah begini Pak, terjadi di zaman sahabat. Ada sahabiah yang dia ini curhat kepada Rasulullah karena kesel dengan perbuatan suaminya. Sebenarnya suaminya ini baik, suaminya ini baik, apa kebiasaannya? Jadi dia itu kesel, ya Rasulullah, suami saya ini punya kebiasaan suka ngundang temannya untuk bertamu ke rumah. Jadi saya ini capek bikin minuman, makanan, jadi sering kali temannya itu datang ke rumah, ngobrol-ngobrol bentar pulang, tapi disuguhi Pak, dimuliakan, kasih makanan yang terbaik, yang enak-enak. Istrinya disuruh bikin. Namanya perempuan tidak tahan ya. Ini sahabiah loh, manusia pilihan. Sahabat sahabiah itu disebut oleh Rasulullah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah. Masih sambat, akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya ini bikin saya kesel, dia suka ngundang teman-temannya bertamu ke rumah saya, bikin ini, bikin capek saya. Akhirnya apa yang terjadi? Coba besok saya akan datang ke rumahmu dan kamu saksikan ya. Ini dia ini tadi, perempuan ini tadi datang bersama suaminya. Kata Rasulullah kepada suaminya, besok saya akan bertamu ke tempatmu ya. Seneng perempuan ini, istrinya yang asalnya ini tadi curhat, ini kesel ini tadi, menjadi gembira karena mau kedatangan Rasulullah, disiapkan makan yang enak-enak. Betul, Rasulullah bertamu ke rumahnya sahabat ini, kemudian Rasulullah makan, minum dan seterusnya, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian sebelum pulang dia pesan kepada suaminya, nanti ya kalau saya keluar pamitan, keluar dari pintu rumahmu 1 langkah 2 langkah, istrimu suruh lihat di belakang saya itu ada apa. Para jamaah, apa yang terjadi? Betul, ketika Rasulullah pamitan, assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar sampai di halaman rumah, di teras, istrinya melihat ternyata yang keluar dari rumah itu binatang buas, ada ular, ada kalajengking, keluar semua. Jadi apa maknanya? Tamu itu membawa rahmat, pulangnya tamu membawa kesialan dari rumah itu, dibawa keluar, dikeluarkan sama Allah. Jadi orang bertamu itu para jamaah membawa rezeki kepada orang yang didayoi, yang ditamui, bukan malah membebani. Oh dia cuma modal apa? Suguh teh misalnya, suguh makanan, tapi hikmahnya kesialan rumah itu keluar semua ketika tamu itu pulang. Nah begitu para jamaah ajaran Islam itu, sehingga berbuat baik atau memuliakan tamu menjadi kewajiban kita. Yang terakhir
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kalau berbicara ditata yang baik. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Dalam kitab Sahih Bukhari, di lain kitab ini yang disusun Imam Bukhari juga, beliau membuat satu bab, judulnya berilmu dulu sebelum kamu ngomong dan berbuat atau bertindak sesuatu. Kenapa begitu para jamaah? Orang kalau tidak ada ilmu, ilmu itu maksudnya informasi. Tidak tahu, misalnya pertanyaan sederhana saja. Orang dari, misalnya orang di sini kan, ini masjidnya musafir kan ya. Misalnya orang baru turun dari kapal, misalnya dari Ambon ke sini. Belum pernah ke Surabaya, belum pernah tahu Surabaya, jalan-jalan Surabaya. Ada orang tanya, Pak, jalan Jakarta mana Pak? Orang Ambon yang belum pernah tahu Surabaya ini kan belum pernah dapat informasi. Ngawur dia jawab. Ngomong aja, oh sebelah sana. Terus sampai lurus nanti mentok belok kanan. Nih dituruti ke Jegur wong kono iku Tanjung Perak. Pelabuhan. Ngawur ini orang. Makanya kita jangan mudah-mudah menjawab pertanyaan atau berkomentar. Kalau kita belum tahu informasi itu secara akurat, menyeluruh, bahkan tahu sebagian saja nggak boleh kita omongkan. Bahkan kalau kita tahu, tidak semua kita ucapkan para jamaah. Karena kita nanti divonis oleh Rasulullah pendusta, kadzib. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah alasan orang itu disebut pembohong, ya, apabila dia mengatakan ma yaqul idza sami, apa yang dikatakan, semua dikatakan apa yang masami, apa yang didengar. Jadi dengar langsung diomongkan, nggak dicerna dulu ini benar atau salah. Kalaupun benar, ini perlu nggak diomongin ini. Nah, ngomong zaman sekarang itu tidak hanya pakai mulut. Makanya ayat Quran, hadis Nabi tentang hari pembalasan pada hari kiamat itu sekarang saja sudah terbukti. Kan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Loh, itu zaman Rasulullah orang tidak bisa mencerna. Tangan kok iso ngomong. Pada hari itu di akhirat nanti orang dihisab itu mulutnya ditutup, yang ngomong ini tangannya, jari-jarinya. Apa sekarang kita itu kalau ngomong pakai mulut lagi Pak ketika dihadapkan dengan gadget? Menurut survei ya, yang namanya SMS konvensional, yang satu SMS 300 rupiah itu sudah tidak laku. Dan kemudian telepon konvensional itu sudah tidak lagi. Pakai apa Pak kira-kira? Pakai WhatsApp, medsos. Ketokane meneng. Nakhtimu ala fahim, mulutnya diem. Tapi yang ngomong tangannya. Ketik dengan tangannya. Masya Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, al ilmu qoblal qaul wal amal. Kita sebagai orang beriman, kenapa kok diperintahkan untuk ngomong yang baik? Sebab setiap kata-kata kita itu, kalau kita ngetik dengan jari, ada malaikat yang nyatet di kanan kiri juga ngetik. Iya, juga nulis apa yang kita ucapkan itu. Loh, kok kayak wartawan? Zaman dulu itu kan, kalau wartawan itu ngeringkes wawancara dengan pejabat itu kan pakai steno Pak.
Mungkin yang pernah SMA diajari steno. Saya dulu pernah diajari steno itu ilmu jurnalistik, ya, untuk nulis cepat pakai kode-kode. Jadi untuk jadi wartawan memenuhi apa itu 5W1H itu harus pinter ngetik. Omong pejabatnya cepat itu harus dicatat. Nah, sekarang ya enggak, cukup direkam. Maka dicatat ucapan kita itu. Wa maladaim illa raqibun atid. Apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh raqib dan atid, dan itu nanti ditunjukkan semua oleh Allah. Kemudian kalau tidak bisa, yang dimaksud ngomong baik itu apa? Isinya nasihat, isinya ayat-ayat Quran, isinya hadis Nabi, isinya qaul ulama atau kata-kata hikmah yang lain. Ya, isinya setiap kita ngomong itu mengandung zikir, mendekatkan diri ke Allah atau ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ngajari orang keterampilan dan lain sebagainya. Nah, begitu para jamaah. Atau ngomong yang menyenangkan orang, menyenangkan hatinya orang, menghibur orang yang sedih. Ketika ada orang minta nasihat, kita kasih nasihat dan seterusnya. Kemudian kalau tidak bisa, diam. Kenapa begitu? Karena lidah tidak bertulang. Kalau sekali ngomong keliru, menurut kita biasa-biasa saja, menurut yang kita ajak bicara itu menyakitkan hati. Oh Pak, dieling-eling Pak, seumur hidup. Orang yang punya dendam gitu hati-hati. Makanya orang kan beda-beda. Tersinggung aku mbek omongane wong iku. Di depan orang banyak ngomong misalnya, apa aku dielek-elek nang ngarepe wong akeh, padahal ndak ada maksud untuk menjelekkan orang itu. Makanya ketika kita itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika kamu menasihati seseorang di hadapan orang banyak, itu bukan nasihat, itu artinya kamu sedang menjatuhkan dia. Ya, jadi ada anak bersalah, anak kita misalnya punya anak 5, yang salah 1, kemudian diadili di depan saudara-saudaranya, jelek-jelekan, kamu anak begini begitu, itu sama artinya menjatuhkan anak di depan saudaranya, dan itu pendidikan yang tidak bagus para jamaah. Anak bukan malah jadi baik, malah dendam. Apalagi orang lain, ya, dipermalukan, pembantu dituting-tuting di depan tamu. Ya Allah, luka hatinya, disimpan, nanti di akhirat dituntut, diminta pahalanya, juragannya. Gimana nggak tekor? Inilah bahayanya lisan itu para jamaah. Jadi kalau ada orang salah kepada kita atau apa, atau kita melihat dia salah, kita dakwah, kita nasihati. Makanya penting nasihat 4 mata itu kesalahan pribadi. Tapi kalau kesalahan umum, ya memang dia mengekspos di depan umum, yang hubungannya dengan publik, umat atau rakyat, atau dia ini sebagai tokoh penyesat umat, ya harus dibongkar di depan umum. Tidak bisa ditarik 4 mata, dibisiki, tidak bisa begitu. Ya, dikonter di depan umum juga. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi diam. Terakhir, diam itu emas, tapi tidak selamanya diam itu emas. Diam itu emas ketika tahu dia harus diam. Ketika ada orang bodoh ngeyel mendebat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau diam. Murid-muridnya tanya, Imam Syafi'i kalah debat, biarin. Memang saya kalau debat dengan orang pinter itu tidak pernah kalah, tapi sekali berdebat dengan orang bodoh saya tak ngalah. Nah, itu jadi ngalah itu tidak mesti kalah, kelihatannya kalah tapi tidak melayani orang bodoh. Itulah diam emas. Diam bisa berarti oleh Rasulullah disebut asyaitanu akhras, setan bisu. Siapa itu?
melihat kemungkaran, kemaksiatan, menentok. Padahal dia bisa merubah dengan kekuasaannya, dengan nasihat lisannya, tapi tidak berani ngomong. Bahkan mengingkari aja ndak, naudzubillah min dzalik. Maka disebut oleh Rasulullah asyaitonu akhras. Kalau itu terjadi di rumah tangga, naudzubillah para jamaah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang dayus. Kata Rasulullah, dayus itu tidak bisa masuk surga. Bahkan mencium baunya saja tidak bisa. Orang tidak masuk surga, orang tidak beli sate, ambu sate netok itu enak apa ndak, Pak? Cari arek-arek wis warek rek ambu netok. Ya ndak lah. Ini orang tidak masuk surga, kena bau surganya kan enak. Ini ndak masuk surga, tidak bau surga. Berarti ambu basin, ambu batang yang ada di neraka itu tok baunya. Siapa ini? Tidak masuk surga, masuk neraka. Baunya surga nggak dapat. Dayus. Dayus itu siapa? Rasulullah mengatakan suami atau bapak dari anak-anaknya yang melihat kemaksiatan di tengah rumah tangganya, tapi dia menentok, tidak menasehati, tidak merubah, padahal yang ngasih belanja dia, yang beliin pakaian dia, dipakai maksiat sama anaknya. Keluar rumah tidak pakai jilbab, anaknya yang sudah dewasa menentok, bapak dakwani. Kenapa? Kalau dinasihati sak kecap, anaknya kecap-kecap, ya dibales, jadi anak durhaka. Akhirnya orang tuanya kutuk, tidak berani sama anak. Begitu pula kepada istrinya tidak berani. Jadi ikatan suami takut istri. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, diam tidak selamanya baik. Diam terhadap kemungkaran itu membahayakan. Maka kita harus tahu kapan kita harus ngomong, bicara, kapan kita harus diam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.